Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini tentunya selamat pagi dan semangat pagi untuk mahasiswa-mahasiswi sekalian. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi hukum waris Islam yang berkaitan dengan hak waris orang yang hilang dan terawan. Next, apa itu? Nah, tentunya pengertian orang hilang adalah atau di dalam hukum waris Islam disebut dengan mafqud. Ini adalah orang yang tidak diketahui lagi hidup atau matinya, atau orang yang terputus beritanya dan tidak diketahui di mana ia kini berada. Nah, mungkin muncul pertanyaan ya oleh teman-teman semua, kok ada orang yang hilang? Nah, ini sebetulnya di zaman dahulu ini sering sekali terjadi karena memang adanya zaman perang, penjajahan gitu ya, atau zaman dahulu juga masih sangat terbatas alat komunikasi, atau bahkan mohon maaf apabila keluarga yang dimaksud orang yang hilang ini adalah orang yang hilang akal gitu ya. Nah, ini pernah terjadi juga di dalam family gitu ya, dimana seseorang sudah dinyatakan mati oleh putusan pengadilan dan satu ketika setelah 15 tahun ketemu lagi. Nah, ini seperti apa hukum waris Islam mengaturnya? Next. Nah, tentunya hukum orang yang hilang adalah yang pertama jandanya. Artinya apabila orang yang di sini yang hilang adalah laki-laki, maka jandanya tidak boleh dinikahi atau dinikahkan. Nah, kemudian yang kedua, hartanya tidak boleh diwariskan dan hak kepemilikannya tidak boleh diusik sampai benar-benar diketahui keadaannya, apakah ia masih hidup ataukah sudah mati atau telah berlalu selama waktu tertentu dan diperkirakan secara umum telah mati dan kodi. Dalam hal ini hakim pun telah menetapkan sebagai seorang yang dianggap mati. Jadi seperti contoh yang saya sampaikan tadi, ada orang yang hilang berpuluh-puluh tahun, kemudian keluarganya bingung bagaimana membagi warisnya dan bagaimana mengetahui apakah benar-benar masih hidup ataukah sudah mati. Nah, tentu melalui putusan pengadilan bisa dimintakan keputusannya ya, meskipun kadangkala ada yang sudah ditetapkan putusan pengadilannya hilang atau mati, tetapi kemudian ketemu. Nah, ini ya, jadi ini yang kemudian diatur di dalam Islam. Oke, next. Nah, pembagian waris orang yang hilang ini juga ahli waris yang hilang tersebut ini sebagai penghalang bagi ahli waris lainnya, yakni termasuk asobah tanpa adanya satupun asobah al-furuj yang berhak untuk mendapat bagian. Jadi ini mesti difahami betul ya, bahwa seluruh harta waris peninggalan pewaris ini dibekukan terlebih dahulu, yakni tidak diberikan kepada ahli waris untuk sementara hingga ahli waris yang hilang tersebut muncul atau diketahui hidup atau matinya. Nah, apabila ahli waris yang hilang ternyata masih hidup, maka dialah yang berhak untuk menerima atau mengambil seluruh harta warisnya, gitu ya ketentuannya. Jadi dibekukan terlebih dahulu sampai diketahui betul keberadaan orang yang hilang ini ketemu atau tidak. Nah, tetapi apabila ternyata hakim telah menetapkan sebagai orang yang telah mati, maka harta waris tadi dibagikan kepada seluruh ahli waris yang ada dan masing-masing mendapat sesuai dengan bagian atau farotnya gitu ya. Jadi ada dua ketentuan ya, dibekukan terlebih dahulu atau apabila memang sudah diketahui kepastiannya mati maka dibagikan kepada seluruh ahli waris. Oke, next. Oke, nah itu mengenai ketentuan ahli waris yang atau pewaris yang hilang ya. Nah, tetapi selanjutnya adalah pengertian orang yang terawan. Nah, orang yang terawan atau al-asyir adalah orang yang tertangkap oleh musuh dan ditawan di wilayah perang. Jadi memang ini adalah hukum waris yang berlaku pada keadaan waris di zaman dahulu gitu ya. Nah, kabar mengenai dirinya tidak bisa diketahui atau kerabatnya pun tidak mengetahui apakah ia masih hidup atau sudah mati. Juga tidak diketahui apakah ia beragama Islam atau tidak. Nah, ini barangkali kalau dalam konteks kekinian adalah
para tentara atau pembela negara yang kemudian ada di daerah-daerah tertentu, kemudian kehilangan kartu identitasnya sehingga tidak diketahui apakah beragama Islam atau bukan, lalu bagaimana keadaannya ya, apalagi dengan keadaan Israel dan Palestina saat ini barangkali begitu ya. Nah, ini menjadi dalam konteks ini menjadi relevan. Next. Nah, bagaimana hak waris orang yang terawan? Nah, ini apabila keadaan orang yang ditawan itu bisa diketahui masih hidup serta masih beragama Islam, maka ia akan diproses sesuai ketentuan yang ada di dalam Islam. Nah, karena dimanapun seorang muslim berada, ia berhak mewarisi dan diwarisi selama syarat-syarat mewaris ada padanya. Nah, kemudian secara sempurna kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak ada orang yang dapat menghalanginya. Nah, meskipun juga saat ditawan ia dipaksa menjadi budak, maka status budaknya ini menjadi tidak sah. Sebab menuju jumhur ulama, seorang muslim tidak boleh dijadikan budak gitu ya, karena perkembangan. Jadi saya tetap sampaikan bahwa hukum Islam, hukum waris Islam ini juga menjadi amat sangat bisa direlevansikan dengan keadaan manusia dan umat muslim saat ini begitu ya. Oke, next. Nah, hak waris orang yang tertawan ini juga adalah jika keadaan orang yang ditawan tersebut tidak diketahui dalam keadaan hidup atau mati, maka ia diperlakukan seperti orang hilang dengan segala ketentuannya. Jadi yang tertawan ini kemudian nanti bisa diperlakukan sama seperti orang yang hilang ya. Oke, next. Oke, nah ini ya, tadi mungkin saya agak salah spelling ya, terawan, padahal tertawan maksudnya ya, jadi yang ditawan gitu, atau dalam keadaan perang. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan semua tidak kebingungan ya. Jadi tadi mengenai bab mengenai orang yang hilang dan yang tertawan gitu ya. Nah, tentunya kita harus, ini ada adagium ya dari David Brower, bahwa kita harus mulai berpikir seperti sungai jika kita ingin meninggalkan warisan keindahan dan kehidupan untuk generasi yang mendatang. Nah, jadi setidak-tidaknya memang syarat pewarisan salah satunya adalah adanya harta gitu ya. Meskipun dalam keperdataan hutang itu juga diwariskan ya, tetapi mudah-mudahan yang bisa kita wariskan kepada anak cucu dan keturunan adalah harta serta ilmu yang bermanfaat dan hal-hal baik lainnya, bukan sebaliknya. Mungkin itu saja di pertemuan kali ini. Sampai bertemu. Jangan lupa subscribe. Silahkan juga komen dan berikan pertanyaan di kolom komen di link YouTube yang telah di-share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.